Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Wulansari Channel. Kali ini saya mau berbagi resep seafood saus Padang. Ini enak banget buat teman-teman yang pecinta seafood, wajib banget ikutin resep ini karena enak banget. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, bantu channel ini dengan subscribe ya. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Ya, ini untuk bahan-bahannya. Di sini saya pakai jagung manis 2 buah. Ini udah saya rebus bentar aja. Nanti kan mau dimasak lagi, jadi jangan terlalu lama ngerebusnya. Lalu di sini ada udang rebus, ini sekitar 500 gram. Ini sebelum saya rebus, kotorannya udah saya buang. Saya gunting bagian tajamnya, kepala dan di ekor. Lalu saya tusuk pakai tusukan gigi punggungnya, dibuang kotorannya ya. Ini ngerebus nggak usah lama-lama. Lalu di sini ada kerang darah sekitar 500 gram. Ini sebelum saya rebus, saya rendam dulu sama garam dan baking soda selama setengah jam sampai tanah-tanahnya keluar, kotorannya keluar. Kalau udah bersih dibilas berkali-kali sampai bersih banget. Lalu setelah itu direbus, saya rebus pakai daun salam, daun jeruk, jahe dan lengkuas biar nggak bau amis. Merebusnya juga jangan lama-lama ya, sekitar di bawah 10 menit, jangan sampai lama banget. Ini kalau udah kebuka seperti ini berarti dia udah matang. Lalu di sini ada cumi. Ini saya pakai sekitar 400 gram lebih. Ini udah saya bersihin dan saya rebus. Saya rebus 1 menit aja, jangan lama-lama. Karena kalau seafood itu nggak boleh dimasak lama-lama ya teman-teman. Nanti aromanya itu hilang, terus jadi alot gitu. Jadi nggak usah lama-lama rebusnya. Lalu di sini bumbu halusnya saya pakai bawang putih sekitar 50 gram, bawang merah sekitar 75 gram. Lalu segenggam cabai rawit. Ini cabai rawitnya bisa disesuaikan, kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahin, kalau nggak suka pedas bisa di skip ya. Lalu ada cabai merah besar, saya pakai 4 buah dan 2 buah tomat. Lalu bumbu irisnya di sini saya pakai 1 buah bawang bombay. Ini ukuran sedang. Lalu ada batang daun bawang yang putihnya, nanti saya mau tumis bareng bawang bombaynya. Lalu untuk taburan di akhirnya saya pakai daun ketumbar dan juga daun bawang yang bagian hijaunya. Lalu di sini ada 2 ruas jahe yang sudah saya geprek, daun salam dan daun jeruk. Lalu di sini ada 1 sendok makan margarin, nanti saya pakai untuk menumis. Lalu ada tepung maizena, nanti dicampurkan sama air buat mengentalkan bumbunya. Lalu di sini ada air kaldu bekas rebusan udang, nanti akan kita pakai untuk memasak seafoodnya biar lebih gurih. Ada garam, gula pasir, merica bubuk atau lada bubuk, lalu ada kaldu ayam bubuk. Selanjutnya saya juga pakai saus tiram, saus tomat, saus sambal, dan juga saya pakai kecap ikan. Kalau nggak mau pakai kecap ikan bisa skip ya. Ini saya blender bumbu halusnya, tomat, cabai rawit, cabai merah besar, dan bawang merah, bawang putih. Kalau teman-teman mau diulek silahkan. Saya di blender aja biar cepet dan halus hasilnya. Kalau udah, sekarang kita mau numis bumbunya. Ini saya pakai margarin. Teman-teman juga boleh pakai minyak. Saya pakai margarin biar lebih enak aja, sesuai selera.
Saya masukin batang daun bawang yang bagian putihnya dan bawang bombaynya. Ini saya mau tumis dulu sampai layu dan harum. Kalau udah layu, kita masukin bumbu halusnya yang tadi kita blender. Kita tumis sampai bumbunya benar-benar matang, biar nggak bau langu atau mentah. Kita masukin juga jahe yang sudah digeprek, daun salam dan daun jeruk. Daun salam dan daun jeruknya maaf ya, sudah kering, saya taruh kulkas. Kita tumis terus. Nah, ini udah cukup matang bumbunya, saya kasih air kaldu bekas rebusan udang. Saya tambahin lagi, banyaknya sesuai selera teman-teman, mau seberapa banyak kuahnya ya. Lalu ini saya masukkan jagungnya, karena tadi saya ngerebus jagungnya cuma sebentar karena jagung ini keras, jadi saya masukin duluan. Saya masukin garam, gula, merica, dan kaldu bubuknya. Lalu di sini saya masukin 1 sendok makan kecap ikan, lalu 1 sendok makan saus tiram. Saya masukin juga saus tomatnya. Ini saya masukin 2 sendok makan dulu, nanti kalau kurang bisa ditambah. Lalu saus sambalnya sekitar 3 sendok makan. Karena di sini seafoodnya udah saya rebus-rebusin, jadi nanti tinggal cemplung-cemplung sebentar aja, lalu diangkat kalau sausnya udah siap. Karena seafood itu cepet ya teman-teman masaknya. Jadi kita siapin sausnya dulu sampai udah siap, udah matang, baru kita masukin seafoodnya. Di sini saya tambahin gula sedikit aja karena kurang. Bumbunya sesuai selera teman-teman ya. Mau seberapa manis, seberapa asin, bisa disesuaikan. Ini saya masukin seafoodnya yang udah kita rebus. Jagungnya udah empuk, seafoodnya masuk, sausnya udah mateng, udah siap. Jadi nggak ada yang alot dan matangnya pas ya teman-teman. Ini saya masukin sedikit kuah lagi biar nggak terlalu kering banget. Kalau udah, ini saya masukin tepung maizena. Saya pakai 1 sendok makan tepung, lalu saya campurin air sedikit aja biar nggak terlalu kental juga. Jadi tepung maizenanya dikit aja.
Nah ini udah matang ya teman-teman, udah siap diangkat. Tapi sebelumnya kita taburin dulu sama daun ketumbar biar lebih wangi, dan juga daun bawang. Bukan hanya tambah wangi tapi juga tambah cantik. Nah, kita aduk sebentar lagi, lalu udah siap diangkat ya teman-teman. Ini saya mau angkat, pindahin ke wadah bersih. Ini enak banget teman-teman, harus cobain di rumah. Seafoodnya matangnya pas, nggak ada yang overcook, nggak ada yang alot. Jagungnya juga empuk. Jadi teman-teman jangan lupa cobain resepnya di rumah ya. Ya ini udah siap disajikan. Teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai, terima kasih banyak. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga video-video saya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di resep selanjutnya.